wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwanan. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una biha wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Saudaraku, sahabat muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus sholihat. Pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa Al-Fakir bersama teman-teman Muslim Brotherhood dari Semarang, live langsung untuk memberikan beberapa paparan sebagaimana materi yang hendak Al-Fakir sampaikan, yakni belajar dari musibah. Tapi sebelum itu Al-Fakir ingin sampaikan tentang beberapa persoalan, ya, menyampaikan tentang beberapa informasi tepatnya. Yakni teman-teman bisa menyaksikan tausiah ini insya Allah rutin diadakan oleh Muslim Brotherhood setiap sore menjelang berbuka puasa, bisa melalui aplikasi Umma Indonesia atau juga menyaksikan ini melalui YouTube officialnya Muslim Brotherhood, yakni Muslim spasi Brotherhood. Bisa di subscribe, di like dan di komen dan disebarkan bila memang bermanfaat. Kemudian Muslim Brotherhood ini punya program di selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, salah satu niat fastabiqul khairat, ya ini berlomba-lomba pada kebaikan. Ya, Muslim Brotherhood punya program dengan kerjasama dengan Muslim United untuk menyelenggarakan sebuah amal soleh, yakni geber pangan, yang dimana gerakan berbagi pangan ini sudah dilakukan ya beberapa pekan belakangan ini, dan sudah selama Ramadan ini dikomitmenkan memang dikhususkan untuk mereka yang terkena atau terdampak daripada COVID-19 atau musibah daripada wabah yang sedang menjangkiti terutama khususnya yakni saudara-saudara kita di Jawa Tengah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh, amal mulia bagi orang-orang yang mengembannya, dan Allah balas semua orang-orang yang sudah infak ya, orang-orang yang sudah memberikan sedekahnya kepada melalui wasilah Muslim Brotherhood, yakni di programnya geber pangan. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya, mudah-mudahan Allah jadikan mereka ini ahli jannah, amin Allahumma amin, melalui amal solehnya yakni sedekah. Sore hari ini saya ingin menyampaikan sedikit ya ibadallah tentang renungan sebetulnya menjelang kita ini sudah hampir satu pekan bertatapan dengan Ramadan dengan kondisi yang berbeda. Tentu kondisi hari ini kalau kita tidak pintar menyikapi kehidupan, kita akan cenderung menyalahkan kondisi yang terjadi, dan ini tidak sebagaimana seorang mukmin. Nah, seharusnya kita sebagai seorang mukmin itu menyadari betul bahwa apapun yang terjadi itu tidak pernah bisa lepas dari qadha-nya Allah, dari apa yang menjadi takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, di ranah itu kita memang harus bertawakal kepada Allah. Ma'asoba min musibatin illa bi'idnillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim.
Allah itu menyampaikan bahwa setiap musibah itu datangnya atau sampainya kepada kita itu biiznillah, atas izin Allah, biiznillah. Jadi tidak mungkin musibah itu datang kepada kita dengan begitu saja. Artinya Allah menghendaki itu hadir di tengah-tengah kita sebagai mana di bulan yang mulia ini. Untuk itu kita harusnya menjadi bahan perenungan. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ini menjadi, dan bagi mereka orang-orang yang mendapatkan ujian ini dan masih ada iman di dalam hatinya, Allah akan berikan dalam hatinya itu yahdi qalbah, hati yang penuh dengan petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui. Apa hati yang penuh petunjuk ini? Hati yang penuh petunjuk ini adalah hati yang senantiasa ditunjuki oleh Allah jalan keluar dari segala persoalan kehidupan. Dan kalau kita tahu petunjuknya orang mukmin, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak didapati petunjuk itu kecuali dalam zalikal kitab ini. Apa kitab ini? Kitab ini adalah Al-Quran was sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua petunjuk inilah kita itu bisa mendapatkan bagaimana solusi atas persoalan musibah yang hadir hari ini. Dan dari sanalah nanti kita akan belajar bersama menyikapi musibah yang hari ini banyak sekali saudara-saudara kita ya, yang saking tidak kuatnya akhirnya mulai mencari kambing hitam, mulai mencari kesalahan-kesalahan, terutama bahkan sampai ekstrim itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini enggak berhenti-berhenti? Kenapa begini terus? Ini enggak tahu apa nih kehidupan kita susah. Subhanallah. Harusnya kalimat itu tidak keluar dari lisan orang beriman. Kenapa? Karena akan menutup petunjuk. Karena seharusnya di bulan yang luar biasa mulia ini, yang kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, bulan Ramadan itu seperti anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub itu punya anak 12. Ya, 11-nya itu zalim semuanya. Ya, sama satu orang anak namanya Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Ramadan itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi digambarkan sebagaimana Yusuf alaihissalam. Ya. Bagaimana ketika 11 anaknya ini berbuat kerusakan, di akhir ceritanya dalam surat Yusuf dengan lapang hatinya, ya, dengan legowo dia memaafkan saudara-saudaranya yang dulu menzolimi dia luar biasa. Ketika Yusuf menjadi raja, Yusuf sebetulnya mampu membalas, tapi Yusuf tidak menginginkan itu. La tatriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Kata Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 92. Yusuf memaafkan saudara-saudara. Begitupun Ramadan. Di 11 bulan yang lalu mungkin kita ini banyak kezaliman, banyak sekali kemaksiatan, kerusakan. Bahkan bagi pendakwah sendiri, barangkali niatnya tidak lurus, barangkali niatnya belum lillahi ta'ala, barangkali niatnya ada yang lain-lain, barangkali masih terbesit dalam keinginannya urusan-urusan dunia. Kemudian apa? Menjadi pelajaran, akhirnya Allah hukum semuanya. Hari ini kita lihat kita tidak bisa, bahkan untuk sholat di masjid saja kita kerepotan, subhanallah. Sekarang kita merasakan hukuman dari Allah. Anggaplah ini bagi orang beriman ini adalah ujian keikhlasan, ujian menata kembali niat itu. Jangan-jangan karena kita ini pendakwah ini ya, mencari hal-hal lain selain ridha Allah, Allah timpakan sesuatu yang berat, yang kemudian membuat kita harus merenung kembali, menata kembali niat kita. Dan bagi orang-orang fasik, bagi orang-orang munafik, ini azab bagi mereka. Sebagaimana kita tahu di dalam hadis itu juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan sebetulnya wabah itu diturunkan untuk orang-orang Bani Israel. Ya, awal mulanya diturunkan kepada Bani Israel wabah itu untuk apa? Mengazab mereka. Namun kalau sampai wabah itu turun ke kaum muslimin, itu berarti tandanya kita ini diminta untuk belajar, bertadabur kembali, membuka Al-Quran kita, membuka hadis, membuka sunnah-sunnah Nabi, membuka lagi sejarah Rasulullah SAW, mencari teladan di sana, menata niat kita kembali. Dan disitulah kita kemudian diminta untuk bertawakal. Ya, diminta oleh Allah, diminta oleh Rasulullah untuk bertawakal. Ya, sebagaimana kemudian Allah sampaikan fatakullaha
mastata'tum wasma'u wa ati'u. Kalian itu bertakwalah kepada Allah ya dengan semampu kalian. Jadi dengan kondisi yang seberat ini Allah meminta kepada kita tetap bertakwa semampu kita. Mastata'tum wasma'u wa ati'u, ya, dengarkan, taati, ya, dan wa infaku khairal li anfusikum. Anfiku khairal li anfusikum ini sebagaimana tadi yang saya Al-Fakir jelaskan di depan, sedekah, ya, menginfakkan, mensedekahkan, ya, harta kalian itu bagian dari ibadah kita. Ini menunjukkan bukti ketawakalan kita. Ada sami, ya, wasma'u, ya, wasma'u, ada mendengarkan, ya, kemudian menaati. Nah, menaati dan mendengarkan siapa? Orang-orang yang memahami kondisi ini, mendengarkan orang-orang yang mengerti tentang kondisi hari ini, taat kepada mereka karena untuk kebaikan kita. Ya, jangan kita ini sekolah kedokteran tidak pernah, ngerti fakta tentang virus tidak tahu, kemudian ngaco ngomongnya kemana-mana sampai nantangin orang mau suntik-suntikan segala. Subhanallah. Jangan takabur, hindari perbuatan sombong. Ya, kita ini nggak tahu. Kalau saya nih misalkan ngomongin corona, ya, dengan posisi saya sekarang ini mau ngomong sampai dalam-dalam orang nggak akan percaya. Kenapa? Karena saya bukan dokter. Ya, begitupun sebaliknya. Jadi kita ini kalau dalam kaidah itu ada apa namanya? Orang itu ngomong berdasarkan makomnya, ya. Jadi apa namanya, makomnya seseorang itu, orang ngomong itu harus sesuai makomnya. Supaya apa? Supaya efektif, supaya kita ini kemudian dapat mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Jadi ya kita ini kebiasaan kadang-kala sering mengatakan sesuatu tapi bukan pada makomnya, akhirnya ya tidak berdampak sama sekali begitu. Ya, itu salah satu contoh di mana para kaidah itu penting untuk kita memahaminya supaya kita ini tidak salah dalam mendudukkan ad-din wal Islam, ya, supaya kaum muslimin ini tidak jatuh kepada bencana atau kesulitan. Sudah nih hari ini sulit, ditambah ada orang-orang yang ya tadi itulah, subhanallah, kita harus banyak bersabar. Musibah ini memberikan pelajaran pada kita jadi tahu seseorang aslinya. Ini orang ini kayak apa gitu ketika kondisi sulit gitu. Apa masih menyembunyikan hartanya atau kemudian dia mau menginfakkan hartanya? Ini kelihatan orang ketika tertimpa musibah. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah diboikot 3 tahun lamanya, 3 tahun, ya. Kayak kita ini baru berapa bulan ya? Ya, 1 bulan lah ya, 2 bulan, 3 bulan. Utsman bin Affan itu diboikot, Rasulullah SAW dan sahabat itu diboikot. Itu oleh kafir Quraisy di Mekah itu 3 tahun lamanya. Nah, gitu, tidak boleh jual beli dengan mereka, tidak boleh apa namanya berhubungan lah, muamalah dengan para sahabat. Itu bayangkan ya, 3 tahun lamanya. Dan siapa yang kemudian mengeluarkan, menolong mereka? Utsman bin Affan. Dia keluarkan hartanya selama 3 tahun itu untuk mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Kita rindu ada orang-orang seperti itu dalam agama ini. Kita rindu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf yang lain, yang dimana mereka ini tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan. Yang mereka takutkan adalah bagaimana kalau seandainya umat ini nanti justru malah meninggalkan agamanya gara-gara kesusahan. Itu yang mereka khawatirkan. Jadi marilah kita saling mendukung program-program baik. Kita saling qanaah, saling menerima, ya, nasihat-nasihat yang baik. Sehingga apa? Sehingga kita ini mendapatkan keberkahan dari musibah ini, kita jadi belajar begitu. Jadi mengerti bahwa apa namanya, musibah ini diturunkan kepada kita karena sebab ada hal-hal yang ingin Allah kita itu tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu Maha tahu. Allah mau menurunkan wabah ini di bulan Ramadan. Kenapa Allah kasih di bulan Ramadan? Allah itu lebih tahu. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kalian enggak. Jadi nggak usah dibantah. Kenapa Ramadan ya Allah jadi nggak bisa tarawih ini ya Allah? Kenapa Ramadan ya Allah ini jadi nggak bisa
salat subuh berjamaah nih ya Allah, kenapa nih ya Allah, kenapa di bulan seperti Allah lebih tahu, kalian enggak. Semakin kita menanyakan itu, semakin berpotensi kita menjadi orang yang membangkang terhadap syariat. Ini khitabus syariat. Ayo, penuhi seruan syariat. Justru ini waktu yang tepat untuk kembali kepadanya. Menjadi bahan perenungan kita bersama. Dan soal sedekah, ada dua hal sebetulnya. Ada dua hal yang insya Allah memudahkan kita untuk keluar dari musibah. Dari musibah. Selain dari ranah ikhtiari yang kasat mata, artinya kita tadi ya keluar pakai masker, kita social distancing, kita pakai hand sanitizer dan sebagainya. Di luar ikhtiar itu ada ikhtiar langit, ya, ada ikhtiar langit. Yang pertama ini, salah satu ikhtiar langit adalah sedekah. Ya, sedekah ini luar biasa. Ya, jadi dikatakan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW itu pernah ditanya tentang sedekah, maka Rasul mengatakan sedekah itu bencana itu ya tidak bisa mendahului sedekah. Ya, jadi bencana itu tidak bisa mendahului sedekah, kata Nabi. Maka sedekah itu, kata Nabi di hadis yang sama dikatakan ada 70 musibah ya yang bisa dicegah oleh satu sedekah. Bayangkan, bagaimana kalau penduduk kita ini yang masih mampu-mampu nih, saya yakin nggak semuanya susah. Saya yakin semuanya ini penduduk Indonesia nggak semuanya miskin. Ya, jadi ayolah, jangan ditahan harta itu. Justru semakin kita banyak bersedekah, kita semakin mempercepat wabah ini berhenti. 70 kata Nabi wabah itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saudaraku, ya ayuhal habab, sedekah itulah yang kemudian menjadikan kita ini salah satunya adalah cepat kemudian keluar dari persoalan wabah ini. Ya, makanya kalau yang teman-teman ini mampu ya, yang masih punya kemampuan, yang sedekahkanlah ke siapapun yang antum percaya bisa menyalurkan dananya, ya, agar supaya ini semua cepat teratasi. Dan begitupun ketika masa-masa sulit, ketika masa-masa masa-masa sulit yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf, ketika dialami oleh Amr bin As, ketika kemudian dialami oleh sahabat yang lain ketika musim wabah. Di wabah ini nggak hanya terjadi di zaman kita, alhamdulillah. Makanya kita jadi punya contoh, jadi punya tolak ukur. Ya, bagaimana kemudian ketika terjadi wabah dan negara kondisinya carut marut, para sahabat yang memang agnia, mereka yang orang-orang memiliki harta dilebihkan oleh Allah itu memberikan langsung gencar mengeluarkan banyak hartanya. Mereka tidak takut miskin. Kenapa? Karena karena kita tidak pernah tahu seusai wabah ini barangkali Allah limpahkan semua keberkahan dari atas langit dan bumi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang penduduk di suatu negeri itu beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah, Allah janjikan itu keberkahan dari atas langit dan bumi. Ya, walau anna ahlu qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzab fa'adnakum bima kanu yaksibun. Allah janji, ini kalimat janjinya Allah. Allah akan limpahkan rahmat dari atas langit dan dari bawah semuanya. Untuk siapa? Untuk penduduk satu negeri apabila penduduk itu memiliki dua syarat, ya. Walau anna ahlu qura amanu wattaqullaha ala walau anna ahlu qura amanu wattaqullaha ala astagfirullah tadi. Walau anna ahlu qura amanu ketika ada ketakwaan ya, dan dan ketaatan dan amal soleh, wattaqullaha ala barakatim minas sama'i wal ard walakin kadab, ya. Akan tetapi kata Allah dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan negasi kalimat pengecualian, ya. Akan tetapi ini walakin, ini kalimatnya ini harus kita cermati karena ini yang menghambat itu, ya. Kadab, mereka ini berdusta terhadap ayat-ayat Allah. Walakin kadab fa'adnakum, ya, mereka ini terjadilah kerusakan itu bima kanu yaksibun, akibat perbuatan tangan-tangan mereka sendiri.
Jadi kerusakan di atas muka bumi ini bukan semata-mata Allah saja gitu, tapi artinya ada kontribusi kita. Nah, maka setelah virus ini nanti, setelah musibah wabah ini nanti, kita bisa jadi lebih bersih, menjadi pribadi yang lebih bersih. Tadinya yang nggak pernah mandi kalau sore, nggak pernah mandi kalau siang, 2 kali sehari lah sehat, itu apa namanya, jadi lebih memperhatikan kebersihan, jadi lebih memperhatikan kesehatan ya. Jadi ini kita jadi belajar banyak gitu, bahwa Ramadan dengan kondisi pandemi seperti ini rasanya tidak menyenangkan. Ketika kita mau ibadah saja susah, sulit rasanya. Ya ayuhal habab yang dirahmati oleh Allah. Dan kita fahami itu yang pertama tentang sedekah. Bagaimana sedekah itu mampu menjauhkan kita dari bala, ya, menjauhkan kita dari bala. Salah satunya adalah salah satu memang sebagai daf'ul bala, ya, menjauhkan kita, menjaga kita dari bala, dari wabah, ya. Dan yang kedua, ya, setelah kita ini bersedekah, ya, setelah kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, yang kedua adalah kita bersama-sama itu melakukan doa. Doa ini luar biasa. Hal yang nggak tahu ya, banyak dari kita ini sering meremehkan. Berapa banyak orang yang selepas sholat meninggalkan doa, atau di hari-harinya dia jarang berdoa kepada Allah. Doa ini luar biasa kekuatannya. Doa ini senjatanya kaum muslimin. Dalam hadis Bukhari, doa itu sesuatu yang tidak muncul kecuali karena kelemahan dirinya. Jadi jangan sampai tidak pernah berdoa kepada Allah, karena ini membuktikan, karena ini yang membuat kita ini nanti lama-lama jadi sombong, jadi takabur. Jadi seolah-olah kita tidak membutuhkan Allah, seolah-olah kesembuhan itu datang dari usaha kita sendiri, tidak ada dari Allah. Ini peringatan untuk kita semua, para dokter, ya, termasuk kita, ya, berdoalah kepada Allah, karena doa itu, ya, dalam hadis riwayat At-Tabrani, At-Tirmizi juga menulis, Ibnu Hibban juga ada, ya, hadis yang mengatakan bahwa la yadurul qadara illa bidu'a. Yang bisa, salah satu hal yang bisa mencegah qadarnya Allah itu adalah doa. Qadar, tahu ya qadar ya? Qadar itu, nah ini kalau dalam terjemahan hadis itu dikatakan di situ takdir gitu. Padahal dalam fikih namanya qada dan qadar itu beda. Secara bahasa harfiahnya itu qada dan qadar itu lain, beda, artinya beda. Tapi kalau dalam bahasa kita diartikan sama, takdir gitu aja. Makanya kalau di rukun iman itu kan ada, kalau dalam bahasa Indonesia yang terakhir poinnya percaya dengan takdir gitu aja. Ya, padahal kalau dalam bahasa Arab kan qada wal qadar. Nah, qada wal qadar itu memang berbeda gitu. Nah, apa itu bedanya? Kalau dijelaskan oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwazi, itu beliau menjelaskan tentang qadar itu apa. Qadar itu adalah qada ghairu mubrom, ya, jadi qada itu ghairu mubrom, atau disebut juga dengan qada mu'allaq. Ya, qada ini adalah qada yang sebetulnya bisa dirubah. Ya. Bisa dirubah. Bisa dirubah. Jadi ada satu ketetapan Allah yang bisa dirubah. Jadi kalau qada itu tidak bisa dirubah. Qada, ya. Qada itu sudah ditetapkan, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz sebelum dari ada penciptaan kita, Allah sudah tahu gitu. Itu tidak berubah. Tapi ada yang berubah, yakni qadar. Ya, qadar tadi penjelasan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Sunan At-Tirmizi, itu menjelaskan bahwa qadar itu adalah qada ghairu mubroh, ya, atau disebut juga qada mu'allaq, yang dimana sebuah ketetapan yang membutuhkan hukum kausalitas, sebab akibat. Jadi membutuhkan sebab akibat ini disebut qadar. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga menjelaskan tentang qadar ini dalam kitab Nizamul Islam. Itu dijelaskan juga qadar itu segala hal khasiat yang menempel pada sebuah benda.
yang kemudian dari khasiat itu bisa dimanfaatkan oleh seseorang dan muncullah pilihan di sana. Ya, pilihan itulah nanti yang akan dihisab. Makanya dibagi menjadi dua. Ini qada ini sesuatu yang nggak bisa dirubah Allah, dan ini qadar. Qadar itu masih bisa, kemungkinannya masih ada. Jadi ada ranah yang menguasai manusia dan ada ranah yang dikuasai manusia. Nah, yang dihisab oleh Allah itu yang dikuasai oleh manusia. Ya, yang dikuasai oleh manusia ini yang dihisab oleh. Yang tidak dikuasai manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ini contoh nih, kenapa saya ganteng, ya. Kenapa Mas Wahyu ganteng? Kenapa ada Mas Tatang? Kenapa kok ubanan? Ya. Itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak. Tapi kalau yang tadi ranah yang menguasai manusia tadi di otak-atik kita ubah, itu dihisap nantinya sama Allah. Malah dihisap. Contoh nih, saya yang hidungnya pesek, kok kurang yoi ya. Lalu saya operasi plastik, ya, oplas gitu. Kemudian saya menjadi mancung kayak artis Korea. Nah, ini saya dihisap. Yang tadinya sebelum pesek saya ini nggak dihisap oleh Allah, jadi akhirnya dihisap. Ya, saya hitam begini, saya terus kemudian implant ya, kulit biar putih kayak Michael Jackson ya. Michael Jordan pemain basket. Michael Jackson gitu ya. Kemudian jadi putih. Nah, ini malah dihisap oleh Allah nantinya. Kenapa dirubah gitu? Nah, sedangkan kebanyakan kita itu justru membingungkan sesuatu yang tidak dihisap oleh Allah. Kita itu mikir sama yang tidak dihisap oleh Allah, tapi yang dihisap oleh Allah nanti nggak dipikir. Tadi loh, qadar. Makanya berdoa. Doa itu mengubah takdir. Takdir tadi yang dijelaskan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yakni mengubah qadar. Ya, makanya kalimatnya dalam hadis itu la yarudul qadar, ya, tidak qadar, bukan la yarudul qada, bukan, tapi qadar disebutnya. Karena qadar itu dan qada beda. Ya, jadi begitu. Jadi berdoa itu mengubah. Apa syariatnya? Apa yang menguatkan itu di dalam surat Al-Ra'd ayat 39 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu may yasha'u wa yuthbit wa idahu ummul kitab. Jadi Allah mengatakan, aku ini Allah Subhanahu wa taala itu bebas gitu, memiliki kehendak untuk mengubah, ya, menulis atau menghapus sebuah ketetapan. Ya. Itu Allah yang mengatakan. Ya, dan di sisi Allah itu ada ummul kitab. Ya, ini menurut para mufassir, para ulama ahli tafsir, ummul kitab ini adalah Lauhul Mahfuz. Jadi Allah itu berhak begitu untuk mengubah itu. Makanya dulu ada kisah yang terkenal di zaman Nabi Musa tentang wanita yang divonis mandul. Kemudian dia memuji Allah tiap malam. Dia minta doa kepada Nabi Musa tiap hari, tiap ketemu, wahai Musa doakan aku, wahai Musa doakan aku. Tapi subhanallah, ketika dia hamil, dia datangi Musa, dia bilang mengatakan saya punya anak. Musa kaget. Kemudian Musa itu berdoa kepada Allah, bertanya kepada Allah, kenapa orang itu bisa sampai punya anak ya Allah? Padahal dia divonis oleh divonis tidak bisa punya anak. Udah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmatku mendahului takdirku. Jadi karena perempuan ini tiap malam memuji Allah, dia nggak pernah itu menyalahkan Allah. Dia nggak pernah bilang kenapa ya Allah saya diciptakan kok mandul begini, untuk apa terus saya jadi perempuan kalau nggak bisa punya anak, dan nggak pernah kalimat itu keluar. Tapi dia selalu memuji Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Latif, ya. Subhanallah, kalimat itu yang keluar tiap malam, ya Latif, ya Latif, wahai engkau yang lembut ya Allah, engkau itu lembut ya Allah. Itu senang dipuji karena itu memang hak Allah ya. Itu Allah sangat senang dipuji. Makanya sebelum berdoa kadang-kadang kan kita memuji Allah ya, kita memuji Allah, kita bersyukur pada Allah, itu kita memuji kepada Allah. Kita ini kalau diberi musibah jangan mencela musibahnya, tapi kita puji Allah. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman. Kalau tidak diberikan corona, saya nggak pernah ketemu anak saya nggak pernah lihat bagaimana progresnya di rumah, itu bisa baca suratnya sudah sampai apa saja. Subhanallah, ya Allah, ya Rahman. Kalau saya tidak diturunkan virus ini, subhanallah, akan seperti apa Ramadan saya sibuknya. Sekarang saya punya waktu untuk mengimamin keluarga saya punya waktu untuk bersih-bersih rumah, saya bisa punya waktu untuk ngobrol dengan istri saya lebih lama, dan seterusnya. Kita belajar dari hikmah bahwa Ramadan, bahwa memuji Allah, kita berdoa kepada Allah,
itu juga bisa mengubah takdir, ya, mengubah qadar, ya, apa yang bisa memang dirubah oleh syariat ini. Makanya itu ya, dari sedekah dan doa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk senantiasa kita ini akhirnya mengerti bahwa dua konsep inilah yang diajarkan dalam Islam untuk mencegah wabah. Dan selain daripada ranah ikhtiar bahwa kita harus memakai masker, ada dokter yang harus mengobati dengan pemahaman dia yang memahami tentang pandemi. Nah, kita bantu mereka dengan jalan langit. Ya, ada satu kisah menarik. Saya ingin mengatakan dalam kitab apa namanya, Ibnu Hajar Asqalani itu pernah menceritakan Tariqul Wafa, ya, dalam kitabnya Tariqul Wafa. Itu pernah Imam Asyuyuti itu pernah menceritakan tentang kisah ini, ya, bagaimana seorang pemimpin terkenal pada Andalusia ketika itu satu wilayah di Andalusia itu, ya, tidak dihujani, tidak turun hujan sangat lama. Begitu tidak turun hujan sangat lama itu, mulailah penduduk ini cemas karena kondisi ekonomi makin sulit dan sebagainya. Kemudian khalifah ini punya seorang ulama. Jadi ini ada perpaduan yang luar biasa antara umara dan ulama. Nah, ini hari ini yang kita ini butuh sekali nih, perpaduan ulama dan umara, ya, yang kemudian mereka ini menjadikan solusi cara langit untuk menyelesaikan persoalan di atas muka bumi. Satu ketika sang imam itu mengajak atau memberikan saran kepada khalifah untuk mengadakan sholat istisqa, ya, sholat memanggil hujan di tanah lapang. Dia mengumpulkan para penduduk Andalusia ketika itu, kemudian siap diimami oleh sang syekhnya. Tapi ketika menunggu ini ada salah satu orang yang belum datang, belum hadir, sehingga acara sholat ini belum bisa dimulai, yakni khalifah. Khalifah masih ada di dalam rumahnya. Karena menunggu terlalu lama, akhirnya sang syekh ini menyuruh ajudannya untuk menemui sang khalifah. Singkatnya kemudian si ajudan ini jalan ke rumah dan melihat khalifah justru sedang sholat, tertunduk dan menangis. Dia sujud sambil menangis, lama sekali dia menangis. Dia sujud. Kenapa? Apa yang dia katakan? Dia takut kepada Allah kalau dia pernah melakukan dosa dan Allah timpakan kesusahan itu kepada rakyatnya. Subhanallah. Dia nangis, dia sujud, dia benar-benar nangis seperti anak kecil katanya. Kata ajudan, ini nangis, dia memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan dosa saya ini kemudian engkau timpakan pembalasannya kepada rakyatku, ya Allah, ampuni rakyatku ya Allah karena dosaku. Kemudian ajudan ini langsung berlari ke arah syekh itu, kemudian menceritakan apa yang dia lihat. Apa yang katakan syekh itu? Subhanallah. Syekh mengatakan, sekarang pulang ke rumah kalian, ambil payung-payung kalian, ambil nampan-nampan kalian, letakkan di depan rumah kalian. Sebentar lagi saksikanlah akan turun hujan. Dan subhanallah, seketika itu hujan turun. Ini ibrah. Jangan-jangan kita ini juga menyumbang dosa gitu loh, ya. Enggak. Jadi ini efektif, ya. Ini efektif. Ini kisah nyata. Jadi ada dalam kitab Tariqul Wafa bahwa kita coba yuk cara langit. Kalau cara medis mengatakan wah ini bakal sampai akhir tahun ini bakal, yuk mari kita sama-sama kita pakai cara langit. Kita pakai solusi langit. Kita tidak menampikkan urusan usaha ilmu keilmuan kedokteran, kita tidak tampik. Tapi kalau kita mau percepat, kita coba cara langit. Kita lakukan sedekah dan kita rutinkan doa. Setelah sholat, teman-teman, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan musibah ini segera berakhir. Mudah-mudahan Allah berikan jalan, ya. Mudah-mudahan dari sini, ya, dari kesabaran kita, dari doa kita ini, Allah akan turunkan pertolongan, ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Dalam surat Luqman ayat 2, bahwa di dalam ayat-ayat Allah ini, dalam Al-Quran ini terdapat hikmah. Nah, hikmah ini adalah pembelajaran bagi kita. Kita harus kembali mentadaburi Quran, melihat konsep demi konsep di dalamnya, bagaimana kita mengatasi ini semua, ya. Jadi pengobatan itu ada cara langit, ada cara bumi, ada cara dunia. Kalau cara dunia sudah dilakukan dan hasilnya lama, yuk kita saatnya melakukan cara langit. Kita lakukan sedekah, ya, minimal berapapun yang Anda punya, ya. Enggak harus kemudian harus jutaan, harus ratusan ribu, ya.
berapapun yang Anda punya. Ya, salurkan kepada Muslim Brotherhood ya, atau komunitas-komunitas lain yang membuka channel dakwah itu, channel infak itu. Niatkan karena Allah, niatkan karena meminta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan begitu musibah ini akan segera berakhir. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Dan jangan lupa teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita doa saya mengingatkan kembali teman-teman bisa rerun ya, bisa menyimak kajian-kajian yang ada di selama bulan Ramadan ini melalui YouTube-nya Muslim Brotherhood ya, di subscribe saja Muslim_Brotherhood ya. Follow Instagramnya juga kalau ingin melihat live-nya. Insya Allah setiap sore bakal ditemani oleh para asatid yang ilmunya Masya Allah. Jadi para guru-guru saya, para alim ya, insya Allah akan memberikan banyak pelajaran bagi kita, insya Allah. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin bersedekah, sedekah apapun itu ya, salah satunya ada ya ini Geber Pangan ya, ini adalah program nasional yang alhamdulillah di Semarang ini diwakilkan oleh Muslim Brotherhood. Silakan teman-teman bisa menghubungi teman-teman di Muslim Brotherhood bagaimana supaya bisa ikut dalam sedekah ini. Ingat, sedekah dan doa itu bisa mengubah takdir. Kita ingin takdir hari ini berubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu yang mau mengubahnya. Kita nggak bisa rebahan di rumah saja, kita tidak bisa cukup hanya diam diri saja, menggerutu, menghakimi, kemudian mengkutuk takdir, nggak bisa. Kita harus mengubahnya. Kalau kita mau mengubahnya, insya Allah takdir itu akan berubah. Wallahu a'lam bishawab. Ya ibadillah, mari kita berdoa untuk keselamatan negeri kita. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, diberikan kesembuhan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jukhli wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qarrir rijal. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Doa buka puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa yang satunya Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabattu ma'u waftalatil khuruqu wa sabatil ajru insyaallah. Demikian dari saya, kurang lebih yang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumanto. Mas.